Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dan kita akan melakukan sebuah pengaplikasian CX Programmer untuk membuat sebuah simulasi pintu garasi otomatis. Ya. Dalam pintu garasi otomatis itu kita harus membuat semaksimal dan seminimal mungkin perlakuan fisik kita kepada tempat atau kepada kendaraan yang akan kita coba. Ya. Jadi simulasinya kita akan outputkan dengan CX Programmer. Nah, jadi ada beberapa simulasi. Ada dua simulasi. Yang pertama adalah simulasi ketika kendaraan datang menuju garasi. Kondisi pertama itu sensor 1 mendeteksi kendaraan yang dikenal. Ya, berarti kendaraan tersebut bisa kita apply sebagai dia memiliki sebuah kartu atau memiliki sebuah device yang dia itu dikenali oleh sensor pada garasi tersebut. Jaraknya nanti bisa kita atur, bisa 1 meter, bisa 2 meter, bisa 10 meter ya. Jadi ketika sensor mendeteksi kendaraan yang sudah ada device-nya, maka pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on. Limit switch 1 ini bisa kita masukkan sebuah sensor, namanya sensor 2. Sensor 2 berubah dari high menjadi low. Ya, atau dari dia menutup ya menjadi terbuka. Nah, selama kendaraan bergerak masuk melewati pintu, ya, dia mau masuk nih melewati pintu, maka sensor 2 itu yang tadinya low berubah menjadi high. Ya, selama kendaraan masuk, berarti badan kendaraan itu belum masuk semua. Nah, setelah badan kendaraan itu sudah masuk semua, baru dia akan berubah jadi high menjadi low. Berarti dia akan berubah high menjadi low. Nah, setelah sensor 2 itu low, ya, jadi low, ya, atau limit switch 1 itu on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Jadi kalau yang pertama dia itu high menjadi low, lalu kondisi kedua dari low itu menjadi high, lalu menjadi low lagi di kondisi nomor 3. Itu adalah kendaraan datang menuju garasi. Ya. Nah, selanjutnya ketika kendaraan tersebut akan keluar dari garasi, itu kondisi yang pertama, tadi kan sensor 2. Nah, kondisi selanjutnya, sensor 3 itu mendeteksi mesin kendaraan hidup. Ya, ketika mesin kendaraan hidup, maka pintu bergerak membuka sampai limit switch on 1, atau limit switch on 1 itu tadi kan namanya sensor ya. Nah, sensor itu berubah lagi dari high menjadi low. Ketika high menjadi low, ya, kendaraan tersebut kan akan melewati garasi nih. Nah, garasi itu kan badannya belum seluruhnya keluar. Nah, ketika badannya itu belum keluar semua, dia masih high. Nah, ketika sensornya itu sudah keluar semua, dia berubah menjadi low, sensor 2. Nah, setelah sensor 2 low itu selesai, mobil sudah bergerak keluar semua, maka pintu itu akan menutup yang menggerakkan limit switch 2 on. Nah, itu adalah dua keadaan ya. Yang pertama kendaraan datang menuju garasi, yang ketiga kendaraan akan keluar garasi. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan di CX Programmer? Nah, kita aplikasikan dengan seperti ini ya. Nanti kita bisa membuat sebuah rung 0 ya. Nah, dalam rung 0 ini nanti ada sensor 1,
LS ini dia adalah limit switch ya, limit switch-nya. Nah, dia sensor di keep, ditahan sebanyak sensor adalah 6 bit. Dan kita buka lagi dengan menggunakan diff-D ya, differential down itu dengan sensor 2 dan diakhiri dengan limit switch sensor 1. Ya, ingat di sini ada keep, jadi dia menahan sampai kira-kira mobil tersebut akan masuk. Nah, lalu untuk rung 1 itu ada sensor 2 nih. Sensor 2-nya itu menyambungkan ke diff-D. Tadi kan di sini ada diff-D ya. Nah, diff-D-nya ini dia akan tersambung di sini dengan bit 6.01. Ya. Lalu di rung 2 itu diff-D masih sama, sensornya terbuka ya. Lalu dia tertutup internal switch, maka sensor tertutupnya itu akan sama 6.03 ya. Selanjutnya dari IR sense tertutup itu kita lewati ke keep akan masuk ke sensor. Nah, sensor ini nanti akan mendeteksi ketika kendaraan tersebut akan keluar ya. Nah, run 4 dan kelima nanti bisa kita outputkan sebagai hasilnya. Jadi ada sensor yang terbuka, ada garasi yang terbuka dan tertutup, apakah dia akan membuka atau penutup ya. Nah, result hasilnya jika sensor 1 mendeteksi mobil masuk, maka pintu akan terbuka. Ya, itu resultnya. Jika badan mobil sudah masuk semua, maka sensor 2 menjadi low atau LS. Low lah. Nah, dari low itu menjadi sebuah high. Lalu dibalik, jika semua low menjadi high, sekarang akan dibalik jadi high, maka pintu itu akan selesai bekerja. Ya, itu cukup dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.